Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khairunisa, mahasiswi semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah Balaghah Qur'aniyah tentang analisis surat dalam Al-Qur'an. Di sini saya akan memilih surat Yusuf, yaitu ayat 39 dan ayat 43. Baik, sebelumnya di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Yang artinya, wahai dua teman penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa? Kata ya sahibai sijni asluhu ya sahibaini li fi sijni fa udifa sahibani ila sijni allazi huwa dzarfun lahuma. Nah, kata ya sahibai sijni, ya di sini merupakan sebuah kata sapaan Nabi Yusuf kepada dua orang temannya yang berada di penjara. Nah, kata ya sahibai sijni, asal katanya menurut kitab Wasit itu ya sahibai ini li fi sijni, yang artinya dua orang temanku yang berada di dalam penjara. Nah, kenapa di dalam Al-Quran itu dituliskan sebagai ya sahibai sijni, bukan ya sahibai ini li fi sijni? Nah, karena adanya sebuah harfu jar, yaitu huruf fi, yang dimana itu merujuk kepada suatu zorof yang merupakan sebuah tempat yang dimana kedua teman Nabi Yusuf itu berada di dalam penjara. Nah, dalam hal ini merupakan adanya perubahan i'rab, makanya dari kata ya sahibaini fi sijni berubah menjadi dalam Al-Quran ya sahibai sijni. Dan mengapa dalam surat Yusuf ayat 39 ini menggunakan kata sohibun, bukan sodikun, yang dimana kedua arti kata tersebut merupakan teman. Nah, kata sohibun ini berarti teman, tapi teman yang umum, teman yang dalam situasi, bukan teman yang dekat. Sedangkan kata sodikun ini merupakan sebuah teman, namun seperti teman sejati, teman dekat. Nah, dalam ayat ini, karena yang sesuai, yang lebih cocok digunakan dalam situasi tertentu, yaitu kedua orang teman yang berada dalam penjara, berarti kan teman ini tidak terlalu dekat dengan Nabi Yusuf, karena tapi teman ini dalam situasi yang bersama Nabi Yusuf, maka dalam surat ini menggunakan kata sahibun, bukan sodiqun. Masih dalam surat Yusuf ayat 39, dalam kata arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul qahhar, yang dimana Nabi Yusuf bertanya kepada dua teman yang berada dalam penjara itu tentang ketuhanan. Apakah Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik dari Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa? Dalam ayat ini digunakan pertanyaan, yaitu a'arbabun, menggunakan awalan harful istifham, harful hamzah, bukan harfun hal. Mengapa dalam ayat ini menggunakan harful hamzah sebagai pertanyaan kepada kedua teman Nabi Yusuf yang berada dalam penjara? Karena harful hamzah di sini digunakan untuk menekankan pertanyaan yang sifatnya lebih mendalam dan membutuhkan pertimbangan, serta pertanyaan tersebut lebih berat karena Nabi Yusuf bertanya kepada kedua teman yang berada di penjara itu tentang ketuhanan, yang dimana jika pertanyaan tentang Tuhan itu membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam dan lebih berat, maka dalam ayat ini digunakan harful istifham, yaitu harful hamzah, bukan harfun hal, karena harful hal itu digunakan untuk pertanyaan yang lebih sederhana tanpa untuk berpikir yang lebih mendalam. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakulhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat
Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'bun. Yang artinya, raja berkata kepada para pemuka kaum, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuknya dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpi itu jika kamu dapat menakwilkannya. Dalam surat Yusuf ayat 43 di sini menjelaskan bahwa seorang raja menceritakan mimpinya kembali kepada pemuka, yang dimana raja tersebut bermimpi 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nah, kenapa dalam ayat ini menggunakan fiil mudhari, yang dimana raja tersebut padahal sudah mimpi? Kenapa di sini menggunakan fiil mudhari? Padahal fiil mudhari itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Tapi kenapa dalam konteks kalimat ini menggunakan fiil mudhari yang seharusnya ini ro'aitu, bukan ini aro? Nah, dalam hasil analisis saya menjelaskan ada 2 alasan. Yang pertama, dalam konteks mimpi, ketika seseorang menceritakan pengalamannya di sini menggunakan fiil mudhari, yaitu ini aro. Untuk apa? Untuk menyampaikan kesan bahwa peristiwa tersebut masih terasa nyata bagi si pembicara tersebut, bagi si raja. Jadi meskipun mimpi tersebut sudah terjadi, sang raja seolah-olah sedang melihat atau mengalami peristiwa itu lagi saat ia menceritakan kepada orang lain. Ini adalah cara bahasa Arab untuk memberikan kesan bahwa peristiwa tersebut masih sangat jelas dalam ingatan sang raja. Alasan yang kedua, mengapa dalam ayat tersebut menggunakan fiil mudhari ini aro, bukan ini ro'aitu. Nah, jika digunakan fiil madi ini ro'aitu pada kalimat tersebut akan terasa lebih kaku atau menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah sepenuhnya berakhir tanpa terhubungan emosional sang raja. Meskipun mimpi itu telah terjadi sebelumnya, bahasa Arab sering menggunakan fiil mudhari dalam kasus-kasus seperti ini untuk menyampaikan perasaan seolah-olah kejadian itu masih hidup dalam ingatan atau kesadaran orang yang mengalaminya. Dan selanjutnya pada kalimat sab'a baqaratin simanin yakulhunna sab'u ijafun, yang dimana sab'a baqaratin simanin ini berarti 7 sapi yang gemuk yakulhunna sab'u ijafun dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Pada kata sab'a baqaratin simanin, yang dimana kata sab'a ini menunjukkan sebuah adat. Adat apa? Adatnya sapi, jumlahnya sapi, 7 sapi yang gemuk. Tetapi pada kalimat selanjutnya tidak ada sab'u baqarahnya, tidak ada disisipkan kata baqarahnya di kalimat sab'u ijafun. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, hasil analisis saya pada bagian kedua itu sab'u ijafun, kata sab'u muncul kembali tetapi tidak diikuti kata benda yaitu baqarah, tapi diganti oleh kata setelahnya yaitu ijafun sebagai kata sifat untuk menggambarkan jumlah sapi yang kurus. Kata sab'a di sini bertindak sebagai jumlah yang dihitung tanpa mengulangi kata baqarah karena sudah jelas bahwa kata tersebut yang dimaksud adalah sapi. Nah, dalam bahasa Arab tidak perlu mengulang kata yang sudah jelas diketahui dari konteks kalimat sebelumnya, karena pengulangan kata benda yang sama di kalimat kedua akan terasa berlebihan, terutama ketika kata benda tersebut sudah jelas diketahui oleh konteks sebelumnya. Maka dari itu tidak diperlukan kata baqarahnya setelah kata sab'u ijafun. Jadi dalam Al-Quran tidak mengulang kembali kata baqarahnya karena sudah ada di konteks sebelumnya. Selanjutnya pada kalimat ini sama seperti kalimat sebelumnya, yang dimana kalimat tersebut sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin. Dalam kalimat ini kata sab'a tidak diulang pada kalimat wa ukhara yabisatin karena dalam kalimat tersebut sudah digantikan oleh kata ukhar.
karena ukhor di sini digunakan untuk menunjukkan sebuah jumlah juga, yaitu 7 tangkai gandum yang lain. Nah, kata lain di sini menunjukkan sesuatu yang lain daripada yang disebutkan sebelumnya, yaitu sapi. Nah, kata ukhor sudah menunjukkan kepada 7 tangkai gandum yang lain yang kering. Secara jelas tidak perlu diulang kata sab'a untuk menunjukkan jumlahnya yang 7. Karena secara tata bahasa, ukhor di sini berfungsi sebagai pengganti yang menunjukkan jumlah yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada kalimat sab'a sumbulatin khudrin. Jadi, pengulangan kata sab'a lebih bergantung pada konteks dan fungsi gramatikal sebelumnya. Pada kalimat sapi tersebut dibutuhkan karena untuk pengulangan dan penegasan jumlah sapi yang dimaksud. Sedangkan pada kata gandum, itu kata ukhor sudah menggantikan kata sab'a tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi hasil analisis Balaghah Qur'aniyah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.